Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali pada materi fisika teknik, yaitu cepat paham pada gaya normal. Di sini saya akan memberikan definisi atau apa sih yang dimaksud dengan gaya normal. Gaya normal di sini yaitu gaya reaksi akibat benda yang menekan bidang. Gaya reaksi akibat benda yang menekan bidang. Perhatikan ya. Gaya reaksi akibat benda yang menekan bidang. Mungkin bisa dicerna ya. Gaya reaksi akibat benda yang menekan bidang. Ini intinya seperti itu ya. Kemudian di sini saya akan memberikan beberapa konsep. Nah, konsep tentang gaya normal. Yang pertama adalah konsep yang pertama itu arah gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang. Arah gaya normal selalu tegak lurus arah bidang ya. Nih, arah gaya normal selalu tegak lurus dengan arah bidang. Kemudian tegak lurus dengan arah bidang. Ini saya contohkan ya. Ini ada benda, kemudian diletakkan pada sebuah bidang datar ya. Ini gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang datar. Kemudian V atau gaya berat itu selalu berlawanan dengan gaya normal. Dan ini ada bidang miring ya. Bidang miring itu selalu, gaya normal adalah selalu berada tegak lurus pada bidang datar. Kemudian untuk V atau gaya beratnya yaitu arahnya tegak lurus ya, atau berlawanan dengan gaya normal. V di sini adalah sama dengan M kali G atau massa benda kalikan gravitasi. Kemudian di sini ada sebuah gaya benda, bidang datar, kemudian bendanya diletakkan menggantung ya, menggantung. Ini dapat ditarik atau kesimpulan bahwa di sini W-nya adalah sebagai gaya tarik ya. Kemudian N-nya ini adalah menghasilkan gaya reaksi ya. Gaya reaksi akibat benda yang menarik pada bidang datar. Dan ini ada bidang tegak lurus ya, bidang datar tegak lurus. Dan untuk penggambarannya gaya normalnya adalah selalu tegak lurus dengan bidang datar ya, tingkat-tingkat ya. Kita berlanjut lagi ke konsep kedua. Konsep kedua di sini adalah gaya normal itu rumusnya itu tergantung dengan kasus-kasus soal. Jadi nggak bisa nggak bisa tetap ya. Jadi berkembang rumusnya itu ya, berkembang. Intinya itu gaya normal itu tegak lurus dengan bidang datar, intinya seperti itu. Ini ya kasus yang pertama itu bendanya adalah diam terhadap sumbu Y. Itu ada benda diam terhadap sumbu Y, jadi tidak ada gaya yang menarik maupun mendorong ya. Berarti gayanya ini bendanya adalah diam terhadap sumbu Y. Jika benda tersebut diam, maka rumusnya adalah atau formulasinya itu sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Ingat ya, sigma F sama dengan 0 ya. Sigma F sama dengan 0. Perlu diingat ya. Untuk gaya normal berarti ke atas itu adalah menandakan diberi tanda positif. Untuk yang ke bawah yaitu gaya berat, berarti tandanya adalah negatif.
Untuk sigma F sama dengan nol itu itu termasuk hukum Newton yang pertama ya. Dan kita masukkan ya, sigma F sama dengan 0. Berarti ini F-nya berarti gaya normalnya adalah kalau ke atas itu berarti positif ya. Dan ada gaya berat berarti negatif. Berarti N min W sama dengan 0 atau N sama dengan W. Kemudian kita kembangkan W-nya, gaya beratnya yaitu W sama dengan massa benda dikalikan gravitasi ya, atau N sama dengan M kalikan G ya, M kalikan G. Ini coba saya ubah M. Nah, kita sudah mendapatkan rumusnya adalah N sama dengan G ya, gaya massa benda dikalikan gravitasi. Kita lanjut ya. Untuk kasus yang kedua yaitu kasus 2A, itu ada sebuah lift ya, ada sebuah lift atau sistem penggerak ya, sistem penggerak yaitu lift yang digerakkan ke atas ya, lift bergerak ke atas. Berarti untuk diagramnya berarti ada percepatan ya, ada percepatan yang bergerak ke atas. Intinya sesuatu benda yang bergerak itu berarti rumusnya adalah sigma F sama dengan M kalikan A, massa benda dikalikan percepatan ya, massa benda dikalikan percepatan. Itu berarti hukum Newton yang kedua ya, massa benda dikalikan percepatan. Kalau sesuatu yang bergerak itu rumusnya adalah sigma F sama dengan massa benda kalikan percepatan. Nah, untuk gaya normal yang searah dengan percepatan itu sudah dipastikan adalah arahnya adalah positif ya. Dan yang berlawanan dengan percepatan, maka W-nya atau gaya beratnya itu dipastikan negatif. Jadi sigma F sama dengan M kalikan A sama dengan N min W sama dengan M kalikan A. Berarti nanti N jadi gaya normal sama dengan W atau gaya berat dipluskan M kalikan A atau sama dengan massa benda dikalikan percepatan. Kemudian kemudian saya jabarkan lagi, N sama dengan gaya normal sama dengan massa benda dikalikan gravitasi plus massa benda dikalikan percepatan. Ini rumusnya untuk lift bergerak ke atas. Bagaimana kalau liftnya bergerak ke bawah? Ini kita lihat ya. Untuk kasus yang kedua yaitu kasus 2B, jika lift bergerak ke bawah berarti gaya normal, berarti percepatan menuju ke bawah, berarti gaya normalnya berlawanan dengan percepatan, berarti tandanya adalah min, dan yang searah dengan percepatan adalah bertandakan positif ya, ingat ya. Berarti semua benda yang bergerak itu hukum Newton yang kedua yaitu sigma F sama dengan M kalikan A. Berarti dengan rumus ini kan W nya positif ya, berarti W gaya normalnya adalah negatif, berarti W min N sama dengan massa benda dikalikan percepatan, dan gaya normal sama dengan gaya berat dikurangi massa benda dikalikan percepatan, atau gaya normal sama dengan massa benda dikalikan gravitasi min massa benda dikalikan percepatan. Ingat ya, ini rumusnya.
Berlanjut ke kasus yang ketiga. Ini ada bidang miring ya. Bidang miring dengan gaya normal tegak lurus pada bidang datar ya. Ini ada sudut atau theta ya kan. Berarti tetanya di sini ya. Di sini tetanya. Ini kalau yang berdekatan dengan sudut berarti cos ya, ingat ya, yang berdekatan dengan sudut adalah cos. Maka bentuk diagram gayanya adalah ini kita uraikan ya, kita buat sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X ya, sumbu X nggak kelihatan ya, sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y, ingat-ingat ya. Kemudian untuk sumbu Y berarti W cos theta, untuk sumbu X nya adalah W sin theta. Ingat-ingat, yang berdekatan dengan sudut itu berarti pakainya cos ya, berarti W cos theta. Jadi rumusnya adalah sigma F benda yang diam itu dapat dipastikan memakai hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0 atau N min ya. Ini arahnya ke bawah, W cos nya, W cos theta nya adalah arahnya ke bawah, arah ke bawah ya. Min W cos theta sama dengan massa benda dikalikan percepatan. Oh bukan, ini berarti N min W cos theta sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Kemudian kita jabarkan, berarti N sama dengan W cos theta ya, W cos theta. N sama dengan W cos theta. Di N sama dengan W cos theta, ingat ya, N sama dengan gaya normal sama dengan W cos theta. Nah, sampai di sini semoga apa yang saya berikan pada adik-adik semua supaya paham ya, semoga ilmunya barokah. Maka saya akhiri, meskipun sedikit yang saya berikan, semoga ini bermanfaat di kemudian hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.